Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Gimana nih kabar kalian? Nah, kali ini aku akan bercerita lagi nih alur film Space Time Rift episode ke-5 dan ke-6. Mari kita masuk ke alurnya. Pada episode sebelumnya, terlihat portal dunia Rift mulai terbuka. Yifan pun segera masuk ke dalam dunia Rift tersebut. Dengan penuh semangat, Yifan melawan monster tersebut. Namun karena Yifan ini orangnya sangat ceroboh dan gegabah, ditambah lagi ia tidak memiliki skill menggunakan pedang, dengan mudah monster tersebut dapat menghajar Yifan. Di sisi lain, Jili-Jili yang melihat Yifan mulai terpojokan malah merasa bahagia karena usahanya untuk mengorbankan Yifan dapat berhasil untuk menyelamatkan portal 3 dunia. Namun lagi-lagi keberuntungan berpihak kepada Yifan. Kini ia ditolong oleh Peri Tulang, yang mana Peri Tulang adalah Mokin. Di sini Yifan belum menyadari jika Peri Tulang adalah Mokin, seseorang yang ia antarkan makanan kemarin. Pertarungan sengit antara monster dengan Peri Tulang sangat alot. Monster ini memang susah dilawan karena monster yaksa ini memiliki level bintang 5, yang mana itu lebih tinggi daripada monster yang sebelumnya. Pantas saja monster ini sangat susah dikalahkan. Di sini Yifan ingin mencoba membantu Peri Tulang, namun ia malah menjadi beban. Dan Peri Tulang pun melawan monster bintang 5 ini sendirian dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Akhirnya monster ini dapat dikalahkan. Namun ternyata monster ini belum terkalahkan. Ia ternyata kabur. Di sela-sela pertarungan ada seseorang yang merekam pertarungan mereka karena ia penasaran dengan Peri Tulang. Setelah pertarungan selesai, betapa terkejutnya jika Peri Tulang adalah Mokin. Di sini Yifan ingin mengajak Mokin untuk bergabung dengannya menjadi sebuah tim untuk melawan para monster di dunia Rift. Namun Mokin menolaknya. Tak mau putus asa, Yifan menanyakan tips untuk mendekati Mokin kepada Hanglu. Setelah mendapatkan beberapa tips, Yifan pun langsung mempraktekannya dengan membawakan Mokin sebuah bunga, dan ia akan memberikannya pada saat Mokin sedang syuting sebuah FTV. Dengan penuh percaya diri, Yifan memberikan bunga ini. Namun sayang, ia malah diusir oleh satpam. Kasian. Sudah diusir pun, Yifan masih tetap semangat dan nungguin Mokin kelar syuting. Setelah itu, ia melihat ada seorang gadis menaiki motor ninja. Ternyata itu adalah Mokin. Karena mengetahui yang naik motor tersebut adalah Mokin, Yifan pun mengikutinya hingga tiba di sebuah panti asuhan. Terlihat Mokin sedang bermain dengan anak-anak panti. Mereka terlihat bahagia ketika didatangi oleh Mokin. Walaupun Mokin ini adalah artis papan atas, ia tak lupa untuk membantu sesama. Namun di sini ia heran mengapa ia tidak memiliki teman. Bahkan di dunia Rift, ia juga tidak memiliki teman sama sekali. Di sini Yifan menawarkan diri untuk menjadi teman Mokin. Ia akan menjadi teman di dunia nyata maupun dunia Rift. Namun saat Mokin akan menjawab, ada anak yang terjatuh saat sedang bermain, dan seketika Mokin membawanya ke rumah sakit. Setelah itu, Mokin buru-buru pergi karena ia merasa risih dengan Yifan. Ia pun meninggalkan Yifan sendirian dan pergi menggunakan motor. Karena Yifan sudah mulai ada benih-benih cinta, ia pun mengejar Mokin dengan sepeda listrik kesayangannya. Namun, sepeda milik Yifan ternyata remnya blong yang mengakibatkan terjadi tabrakan, sehingga Yifan harus dilarikan ke rumah sakit. 应该早点修好这破刹车的。对不起，我会赔偿的，我很强的，你再考虑一下啊。他有段时间不会骚扰到你了。 Ketika malam tiba, ada seorang bocil yang ternyata dia adalah pemilik pedang cahaya hijau. Ia sepertinya ingin menyelakai Yifan dan akan memberinya pelajaran sebagai upah telah mencuri pedangnya. Di tempat lain, Yifan sedang ditelepon oleh Hakim Dunia Rift jika dendanya sudah jatuh tempo, dan Yifan harus segera membayar denda tersebut.
Setelah itu, ia juga mendapatkan telepon dari pihak redaksi jika manhwanya tidak akan diterima lagi karena Ivan sudah plagiat karya orang lain yang mengakibatkan ia tidak mendapatkan royalti. Setelah itu, tiba-tiba saja dunia Rift terbuka. Ivan pun segera masuk ke dalam dunia Rift. Di dalam dunia Rift sudah ada macan yang kemarin ditolong oleh Ivan. Ternyata monster yang akan ia hadapi adalah monster bintang 5 yang kabur akibat mendapatkan serangan dari peri tulang. Dan sekarang ia akan melawan monster ini sendirian karena si macan cantik ini sepertinya tidak bisa diandalkan untuk melawan monster. Pertarungan pun terjadi antara Ivan dengan monster bintang 5 ini. Ketika Ivan sudah terpojokan, sang macan pun ingin membantunya dengan pukulannya. Namun pukulannya tidak terasa sedikit pun. Bahkan ia malah terkena hantaman tangan si monster. Ivan pun menebaskan pedang saktinya ke arah monster. Dan seketika monster ini pun hancur berkeping-keping. Namun siapa sangka monster ini bangkit kembali, malah menjadi lebih besar. Ternyata raga luar monster ini bukanlah badan aslinya, yang mana tubuh aslinya tidak bisa mati. Di tempat lain, Hanglu mendapatkan sebuah notif yang memberitahu jika kini monster yaksa bintang 5 muncul kembali dan pendekar pedang sudah berada di lokasi sendirian untuk melawan monster. Hanglu dan Mokin pun langsung OTW ke sana. Kita kembali ke pertarungan. Ivan dan macan yang sudah mulai terpojokan dan mereka akan berniat untuk kabur saja. Namun dengan mudah monster yaksa dapat menahan Ivan. Macan pun tak luput dari serangan monster yang mengakibatkan macan cantik ini tewas seketika. Tepat pada waktunya, peri tulang dan pangeran naga pun datang untuk menyelamatkan Ivan dan melawan monster. Melihat macan sudah tewas akibat serangan dari monster, membuat Ivan marah dan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melawan monster. Dengan jurus pedang 1000 prajurit, ia menebaskan pedangnya ke arah monster. Dan monster bintang 5 ini seketika tewas. Hanglu dan peri tulang yang melihat tragedi tersebut membuat mereka tercengang. Dan siapa sangka, macan yang dikira sudah tewas ternyata belum tewas. Dan kini ia sudah bangkit kembali. Saat sudah mengalahkan monster, Ivan langsung bergegas pulang ke kosannya. Karena ia baru ingat jika ia akan diusir oleh bapak kos. Namun keberuntungan berpihak kepada Ivan lagi. Yang mana kosannya sudah dibayar oleh seseorang. Siapa lagi kalau bukan Hanglu si Sultan kaya raya. Ia juga mendapatkan telepon dari redaksi yang mengabarkan jika manhwanya tidak ada plagiat, yang mana itu hanya berita hoax yang beredar. Setelah itu, Ivan jadi perbincangan di dalam grup karena ia telah mengalahkan monster bintang 5 yang sangat sangar. Ia pun mendapatkan berbagai pujian, khususnya dari macan cantik. Ivan pun menginvite macan untuk berteman. 别这么说，剑侠可是真的很强。 Di tempat lain, Hanglu sedang berbicara dengan Paman Meng. Ternyata benar, dia adalah yang membayar kosan Ivan dan membereskan berita-berita hoax tentang manhwa milik Ivan. 至于漫画抄袭和拆家，快点快点，办完了赶紧去下一家。等一下，漫画那边已经澄清。 Dan ternyata yang menyebarkan hoax manhwanya Ivan adalah sosok bocil yang ingin mengambil pedangnya kembali. Di sini bocil masih berusaha untuk mencuri pedang Ivan dengan menaruh gas tidur di kosannya pada malam hari dan akan menukarkan pedangnya dengan pedang yang palsu. Pagi menjelang, tiba-tiba ada paket makanan untuk Ivan. Ternyata yang mengirim makanan adalah macan cantik sebagai ucapan terima kasih karena ia telah menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, Ivan menghampiri macan. Di sisi lain, macan cantik ini dipanggil Paman Gemulai oleh warga yang ada di sana. Dan hanya pendekar pedang saja yang mau berteman dengan Paman Gemulai ini. Karena merasa dibully terus-terusan, Ivan akan menghajar warga di sana. Untung saja ia dicegah oleh macan cantik. 天就能和骨。今天起，骨头怪就是我的好朋友。谁要是敢再欺负他，对不起。
Setelah pertemuan itu, Yivan ingin mengajak macan cantik untuk bertemu di dunia manusia. Mereka pun janjian bertemu di sebuah taman kota. Saat itu, Yivan belum mengetahui siapa sosok macan cantik yang sebenarnya. Bahkan ia sampai salah orang. Setelah itu, ada gadis cantik yang menyapa Yivan. Nah, buat kalian yang penasaran, tunggu kelanjutan dari Space Time Brief episode ke-7 dan ke-8 hanya di channel Devina Story. Xie xie.